Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini, virtual dan sebagainya. Namun semoga dimanapun kita berada, dimanapun kalian berada, kita selalu dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adik sekalian, kakak di sini akan menceritakan kisah tentang Pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari. Sekilas saja sepengetahuan kakak, karena kakak juga seperti adik-adik orang-orang tempo kini, orang-orang milenial. Jadi kakak mendengar cerita ini dari kakak-kakak terdahulu. Ceritanya tentang Pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari dalam judul Prambors Story. Oke. Namun sebelum kakak menceritakan kisah tentang Pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari, izinkan kakak memperkenalkan diri. Meskipun di awal mungkin sudah diperkenalkan, untuk lebih mendekatkan kita, untuk lebih saling mengenal, maka izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Susmono, lahir di Purbalingga pada tanggal 28 Desember 1984. Alamat kakak di Desa Unje, RT 2 RW 2, Kecamatan Prebet, Kabupaten Purbalingga. Kakak di sini sebagai pembina pramuka, dengan awalan pramuka kakak yaitu pada tahun 1993. Itu kakak mulai mengenal pramuka pada saat kakak berada di SD dulu, Siaga. Sampai saat ini kakak masih ada di kegiatan pramuka. Jadi sudah lama sebelum kalian lahir, kakak sudah pakai seragam pramuka. Tapi bukan karena seragamnya, tapi karena jiwanya. Seperti itu. Oke? Langsung saja kakak akan menyampaikan sejarah kepramukaan di SMA Negeri 1 Bobotsari. Oke, sejarah Pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari. Pramuka masih ingat ya, ketika SMA Negeri 1 Bobotsari ini dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1982. Kemudian kurang lebih 3 tahun ke depan lahirlah ambalan Pangeran Diponegoro Raden Ajeng Kartini, yaitu Pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari. Gudeg 06701 untuk putra dan 06702 untuk putri. Nah, Pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari ini ambalannya bernama Pangeran Diponegoro Raden Ajeng Kartini. Kenapa? Pada waktu itu pendirinya kakak cerita nih ya, pendirinya dulu Pramuka berdiri itu pada masa Kak Sudiono. Pada waktu itu adalah Kamabikus yang pertama beserta pembina-pembina yang pertama mendirikan Pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari, memilih ambalan Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini. Kenapa Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini? Kita tahu sendiri bahwa Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang ada di Jawa tentunya.
pahlawan yang patut kita contoh, daya juangnya, semangat juangnya, sifat dan watak-watak beliau yang gigih dan tangguh. Pangeran Diponegoro itu lahir pada tanggal 11 November 1785 di Ngayogyakarta, Hadiningrat. Beliau adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 pada usia 69 tahun di Makassar. Dari Pangeran Diponegoro itulah maka SMA Negeri 1 Bobotsari mengambil nama ambalan Pangeran Diponegoro. Agar apa? Agar generasi-generasi muda di ambalan Pangeran Diponegoro, khususnya untuk putra, itu memiliki semangat yang tinggi, gigih, dan pemberani seperti Pangeran Diponegoro. Selanjutnya, untuk ambalan putrinya sendiri adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan di Pulau Jawa juga, lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879 dari Jepara. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang emansipasi wanita, di mana Raden Ajeng Kartini memperjuangkan kebebasan wanita Indonesia agar hidup setara dengan laki-laki pada masanya itu. Jadi luar biasa perjuangannya untuk kaum perempuan, sehingga perempuan bisa ada duduk bersama dengan laki-laki dengan kesetaraannya, menjadi presiden bahkan. Itulah perjuangan Raden Ajeng Kartini. Maka dari itu SMA Negeri 1 Bobotsari pramukanya mengambil ambalan Raden Ajeng Kartini pada waktu itu, karena seperti itulah perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk perempuan-perempuan di Indonesia khususnya. Dan ambalan di Purbalingga pada waktu itu belum ada ambalan Raden Ajeng Kartini. Maka tepatlah di pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari ini mengambil nama ambalan yang putra Pangeran Diponegoro dan putri Raden Ajeng Kartini. Itu sekilas tentang mengapa pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari memilih Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang selanjutnya adalah para perintis dan pembina di Gudeg 06701 06702 SMA Negeri 1 Bobotsari. Yang pertama kakak sebutkan di sini beberapa dari banyak pembina yang ada di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kakak sebutkan beberapa. Yang pertama adalah Kak Sudiono tentunya, karena Kak Sudiono adalah Kamabikus yang pertama di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kemudian bersama dengan para perintis pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari yang lain. Ini adalah Kak Sudiono. Kemudian yang selanjutnya adalah Kak Ahmad Sartono. Beliaulah pembina pramuka pertama di SMA Negeri 1 Bobotsari. Beliau dulu adalah pramuka andalan di Warca Purbalingga. Kakak juga pernah ketemu beberapa kali, hanya saja pada waktu itu kondisinya Kak Sartono itu juga sudah sepuh seperti itu. Jadi sudah tidak di SMA Negeri 1 Bobotsari. Jadi kakak hanya sekilas mengenal beliau yang kalau dilihat seperti Bodenpolnya Purbalingga seperti itu.
itu Kak Sartono. Kemudian ada Kak Bejurihas. Kak Bejurihas itu adalah perintis juga pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari dari dulu kala. Dari zaman kakak juga sudah ada Kak Bejuri di sana. Kak Tusmono di SMA Negeri 1 Bobotsari ini ikut di kegiatan pramuka mulai dari tahun 2000 di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kalian tentunya belum lahir. Bahkan mungkin bapak ibu kalian seumuran dengan Kak Tusmono. Kak Bejuri ketika Kak Tusmono di SMA menjadi pramuka calon bantara dulu, pembinanya adalah Kak Bejuri. Itu sudah ada. Jadi itu Kak Bejuri jasanya kepada pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari, namun beliau sudah meninggal. Kak Sartono juga sudah meninggal. Selanjutnya ada Kak Suyono. Beliau dulu adalah pembina pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari pada zamannya. Beliau juga dulu guru di SMA Negeri 1 Bobotsari, mengampu pendidikan agama Islam. Kemudian ada Kak Puji Susilo di situ. Dari generasi ke generasi tentunya nanti yang kakak sampaikan pembina-pembina di sini ini mengenal beliau dan membekas karena karakter beliau yang luar biasa, karakter yang itu tadi Kak Puji Susilo, pembina kakak yang keras, disiplin dan ini menepati janji ketika kita berjanji harus pokoknya jam berapapun, kapanpun, kalau sudah kita buat janji ya ditepati. Itu seperti itu. Salah satu yang mengena di benak kakak tentang Kak Puji. Kemudian ada Kak Hernani. Kak Hernani ini adalah pembina putri, perintis pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari, pembina putri yang handal, kemudian andalan cabang juga, kemudian banyak keaktifan beliau baik di cabang maupun di ranting berkecimpung di pramuka. Itu pembina putri di SMA Negeri 1 Bobotsari pada zamannya. Kemudian ada lagi Kak Joko Widodo. Kak Joko Widodo masih ingat ya? Kak Joko Widodo yang di acara tadi membuka acara Kamabigus kita sekarang adalah Kak Joko Widodo. Nah, beliau juga adalah pembina pramuka kakak dulu. Pembina pramuka pada masanya dulu tahun 98 ke sini, di masa-masa kakak ada di Ambalan Pangeran Diponegoro dulu tahun 2000, Kak Joko sudah ada di situ juga. Beliau adalah pembina kakak yang sekarang menjadi Kamabigus di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kemudian ada lagi Kak Widi Purnama. Beliau dulu bersama Kak Joko juga mendampingi kami menjadi pembina di SMA Negeri 1 Bobotsari. Baterainya habis, Pak. Ini, Pak. Oke. Itu tadi Kak Puji Susilo, pembina kakak yang keras, disiplin dan ini menepati janji ketika kita berjanji harus pokoknya jam berapapun, kapanpun, kalau sudah kita buat janji ya ditepati. Itu seperti itu. Salah satu yang mengena di benak kakak tentang Kak Puji. Kemudian ada Kak Hernani. Kak Hernani ini adalah pembina putri, perintis pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari, pembina putri yang handal, kemudian andalan cabang juga, kemudian banyak keaktifan beliau
baik di cabang maupun di ranting berkecimpung di pramuka. Itu pembina putri di SMA Negeri 1 Bogosari pada zamannya. Kemudian ada lagi Kak Joko Widodo. Kak Joko Widodo masih ingat ya? Kak Joko Widodo yang di acara tadi membuka acara Kamabigus kita sekarang adalah Kak Joko Widodo. Nah, beliau juga adalah pembina pramuka, kakak dulu pembina pramuka pada masanya dulu tahun 98 ke sini. Di masa-masa kakak ada di Ambalan Pangeran Diponegoro dulu tahun 2000, Kak Joko sudah ada di situ juga. Beliau adalah pembina kakak yang sekarang menjadi Kamabigus di SMA Negeri 1 Bogosari. Kemudian ada lagi Kak Widi Purnama. Beliau dulu bersama Kak Joko juga mendampingi kami menjadi pembina di SMA Negeri 1 Bogosari. Baterainya habis, Pak. Ini, Pak. Oke. Itu tadi Kak Puji Susilo, pembina kakak yang keras, disiplin, dan ingin menepati janji ketika kita berjanji harus pokoknya jam berapapun, kapanpun, kalau sudah kita buat janji ya ditepati. Itu seperti itu. Salah satu yang mengena di benak kakak tentang Kak Puji. Kemudian ada Kak Hernani. Kak Hernani ini adalah pembina putri perintis pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari, pembina putri yang handal, kemudian andalan cabang juga, kemudian banyak keaktifan beliau baik di cabang maupun di ranting berkecimpung di pramuka. Itu pembina putri di SMA Negeri 1 Bogosari pada zamannya. Kemudian ada lagi Kak Joko Widodo. Kak Joko Widodo masih ingat ya? Kak Joko Widodo yang di acara tadi membuka acara Kamabigus kita sekarang adalah Kak Joko Widodo. Nah, beliau juga adalah pembina pramuka, kakak dulu pembina pramuka pada masanya dulu tahun 98 ke sini. Di masa-masa kakak ada di Ambalan Pangeran Diponegoro dulu tahun 2000, Kak Joko sudah ada di situ juga. Beliau adalah pembina kakak yang sekarang menjadi Kamabigus di SMA Negeri 1 Bogosari. Kemudian ada lagi Kak Widi Purnama. Beliau dulu bersama Kak Joko juga mendampingi kami menjadi pembina di SMA Negeri 1 Bogosari. Baterainya habis, Pak. Ini, Pak. Oke. Itu tadi Kak Puji Susilo, pembina kakak yang keras, disiplin, dan ingin menepati janji ketika kita berjanji harus pokoknya jam berapapun, kapanpun, kalau sudah kita buat janji ya ditepati. Itu seperti itu. Salah satu yang mengena di benak kakak tentang Kak Puji. Kemudian ada Kak Hernani. Kak Hernani ini adalah pembina putri perintis pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari, pembina putri yang handal, kemudian andalan cabang juga, kemudian banyak keaktifan beliau baik di cabang maupun di ranting berkecimpung di pramuka. Itu pembina putri di SMA Negeri 1 Bogosari pada zamannya. Kemudian ada lagi Kak Joko Widodo. Kak Joko Widodo masih ingat ya? Kak Joko Widodo yang di acara tadi membuka acara Kamabigus kita
sekarang adalah Kak Joko Widodo. Nah, beliau juga adalah pembina pramuka. Kakak dulu pembina pramuka pada masanya dulu tahun 98 ke sini. Di masa-masa kakak ada di Ambalan Pangeran Diponegoro dulu tahun 2000, Kak Joko sudah ada di situ juga. Beliau adalah pembina kakak yang sekarang menjadi Kamabigus di SMA Negeri 1 Bobotsari. Kemudian ada lagi Kak Widi Purnama. Beliau dulu bersama Kak Joko juga mendampingi kami menjadi itu Kak Widi Purnama. Beliau juga senior kakak, senior jauh di SMA Negeri 1 Bobotsari juga. Beliau dulu pramuka, kemudian menjadi pembina di SMA Negeri 1 Bobotsari juga, menjadi guru di SMA Negeri 1 Bobotsari juga. Nah, sekarang beliau menjadi kepala sekolah di sekolah lain. Itu Kak Widi Purnama. Kemudian ada lagi di sini ada Kak Rianto dan Kak Rina. Siapa beliau? Beliau saat ini adalah Ketua Gudeg di Pangkalan SMA Negeri 1 Bobotsari. Kalau Kak Rianto adalah Ketua Gudeg Putra 06701, sedangkan Kak Rina Ketua Gudeg Putri 06702. Kak Rina dan Kak Rianto. Kemudian selanjutnya di sini ada pembina-pembina dari tempo dulu sampai sekarang. Di sini ada gambarnya Kak Bejuri, ada Kak Rina, Kak Hernani, kemudian Kak Reni, Kak Tika, Kak Retno, Kak Sumbodo, Kak Rianto, Kak Afgadias, Kakak, dan Kak Raran. Dan masih banyak lagi pembina-pembina yang dari lahirnya pramuka sampai dengan sekarang, kalau dihitung banyak sekali tokoh-tokoh yang berjasa dari berdirinya pramuka sampai dengan sekarang tetap melestarikan pramuka di SMA Negeri 1 Bobotsari. Itu tadi para pembina dan perintis pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari. Selanjutnya ada siapa? Ada para majelis pembimbing gugus depan, Kak Mabigus. Dari awal berdirinya pramuka SMA Negeri 1 Bobotsari sampai dengan sekarang, yang pertama adalah Kak Sudiono. Beliau adalah Kak Mabigus, kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bobotsari dari tahun 1982 sampai dengan 1991. Kalian masih di Sunda. Kemudian ada Kak Suroto Reksodimejo, itu periode tahun 1992 sampai dengan 1993. Kakak juga belum ada di sini. Kemudian selanjutnya ada Kak Sucipto Harmono di periode tahun 1994 sampai dengan 2003. Jadi ketika kakak ada di sini, sekolah di sini tahun 2001, tahun pelajaran 2001 sampai tahun 2003, dulu Kamabigusnya adalah Kak Sucipto Harmono ini. Beliau adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang yang disiplin. Kebetulan kakak dekat juga dengan beliau, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah Kak Rianto. Ini beda ya sama pembina yang tadi kakak sebutkan. Kalau yang tadi kakak sebutkan pembina itu kabudeknya itu Kak Rianto SPD. Kalau ini
Kamabigus tahun 2004 sampai tahun 2005 itu Kak Dr. Andes Lianto. Beliau adalah Kamabigus pada masa itu. Kemudian selanjutnya ada Kak Dr. Andes Jumadi MM. Beliau Kamabigus pada periode tahun 2006 sampai dengan 2011. Selanjutnya ada Kak Herianto SPD MSI. Beliau adalah Kamabigus pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bogosari pada waktu itu. Selanjutnya diteruskan oleh Kak Sukirto SPD MSI. Beliau menjabat sebagai Kamabigus pada periode 2013-2015. Selanjutnya ada Kak Joko Suryanto. Beliau menjabat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pertengahan tahun 2020. Dan yang terakhir sampai dengan sekarang, tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah Kak Joko Widodo. Beliau yang sekarang menjadi Kamabigus di SMA Negeri 1 Bogosari. Beliau juga pembina kakak ibu. Itu para perintis sudah, pembina sudah, kemudian Kamabigus dari masa ke masa sudah. Berarti cerita tentang pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari ini sudah selesai. Sebagai seorang pramuka, selain itu sebagai seorang pramuka, kita juga semestinya paham beberapa tokoh pramuka. Di antaranya di gambar ini ada minimal 5 orang yang wajib dikenal oleh kita sebagai pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari. Yang pertama adalah ada Bapak Pandu Dunia. Bapak Pandu Dunianya siapa? Robert Boden-Powell. Ya. Robert Stephenson Smith Boden-Powell yang lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 di London, Inggris. Itu satu tokoh yang mestinya seorang pramuka itu tahu. Kemudian yang selanjutnya ada gambar siapa nih? Seperti saya ya. Gambar Kak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Itu ya, Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian ada lagi nih yang gagah adalah Kak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budiwaseso. Siapa beliau? Beliau adalah Kak Warnas. Kak Warnas ya, pramuka di Indonesia. Kak Warnas saat ini Kak Budiwaseso. Kemudian ini yang paling cantik di gambar ini siapa? Kak Haja Siti Atikoh Supriyanti, STP, MT, dan MPP. Tidak asing ya, Kak Atikoh itu Kapolda Jawa Tengah. Beliau adalah Kak Atikoh Ganjar Pranowo. Ibu Ganjar itu adalah Kapolda Jawa Tengah. Yang terakhir ini ada Kak Sugeno SEMSI. Kak Sugeno SEMSI. Beliau adalah Kapolda Purbalingga. Itu beliau dulu juga ada di SMA Negeri 1 Bogosari, mengajar di SMA Negeri 1 Bogosari dulu Pak.
bareng sama Kak Irnani, kakak kelasnya Kak Irnani mungkin ya, pembina pramuka juga di SMA Negeri 1 Bogosari. Beliau dulu di SMA Negeri 1 Bogosari, sekarang menjadi Kak-Wajab Purbalingga. Itu ya, minimal 5 lah kita tahu tokoh-tokoh ini. Jadi seorang pramuka ya tahu sejarahnya pramuka, terus tahu tokoh-tokohnya siapa. Seperti itu. Itu ya sejarah tentang pramukaan di SMA Negeri 1 Bogosari. Kalau mau tanya, Kak, Pradana Putra dan Pradana Putrinya siapa, Kak? Iya, Pradana Putra dan Pradana Putri. Kalau yang nomor 1 dulu, konon ceritanya karena kan kakak juga waktu itu belum lahir ya. Jadi konon ceritanya dulu itu ada Pradana Putra Kak Sigit Sulistiono yang putra. Mungkin bapak kalian atau kakek kalian. Iya. Iya, karena dulu sekali ya, tahun-tahun pertama ada pramuka itu pradananya Kak Sigit Sulistiono dan pradana putrinya Kak Katarina. Kata siapa? Katarina. Ya, Kak Katarina itu pradana putrinya. Itu. Nah, untuk sekarang pradana putranya ada Kak Rifki Akil Almansyah dan Kak Raihana Arif Ramadhani, pradana putrinya. Itu sudah melewati 36 generasi pradana. Ya, pradana itu apa sih? Pradana itu pemimpin yang ada di Ambalan ya, Ambalan. Itu pradana. Jadi dari Kak Sigit sampai Kak Arif Akil itu sudah ada 36 pradana. Seperti itu. Dan di sini tidak ada namanya Kak Tusmono menjadi seorang pradana di sini. Jadi Kak Tusmono ini tidak termasuk yang top karena bukan pradana. Jadi saya baca dari 1 sampai 36 itu ternyata memang tidak ada Kak Tusmono di sini, tidak ada saya menjadi pradana. Nah, angkatan saya dulu pradananya ada Kak Tony Handoko. Beliau sekarang ada di Jogja menjadi guru. Kemudian pradana putrinya Kak Wahyudi Winurtini. Kalau dari angkatan saya sampai sekarang nih, berarti Kak Tusmono tahu nih pradananya dari Kak Wahyudi Winurtini. Itu ya, adik-adik sekalian, sekilas tentang pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari dalam judul Prambors Story kali ini. Kalian bisa tanya lebih lanjut lagi tentang sejarah kepramukaan di sini. Nanti saya tanya juga sama senior saya juga seperti itu. Jadi karena Kak Tusmono tidak tahu banyak tentang pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari, maka hanya itu yang bisa Kak Tusmono sampaikan di sesi Prambors Story ini. Kalau kalian ingin lebih tahu lagi tentang pramuka di SMA Negeri 1 Bogosari, silakan tanyakan kepada kakak kelas kalian, tanyakan kepada kami selaku pembina, agar kami nanti bisa menyampaikan kepada kalian lebih detail lagi ceritanya seperti apa. Dan selamat bergabung di pramuka SMA Negeri 1 Bogosari. Dengan adanya Permawaru ini, kalian resmi nanti menjadi warga Ambalan Pangeran Diponegoro Raden Ajeng Kartini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Kakak akhiri, Satya Dharmakan Dharma Kuku Baktikan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat yang sentosa